اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العظيم. Kepada orang-orang Cik Lun dan mak-mak Lun, akak-akak Lun, adik-adik, harap berdiri sebentar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habib Allah ilahi salimin ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kepada urun Cik Lun dan Mak Mak Lun kajut duduk balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih katanya ucapkan kepada Tengku Henry Amisda yang kalih melantunkan ayat suci Al-Quran dan selawat badan. Semoga acara katanya nibak malamnya diridha oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan kedua Iskas Group yang disampaikan oleh Tengku Muksalmina. Kepada Tengku Muksalmina kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Dengan ringkas mantau yang kamu muliakan kepada Pak Gecik selaku penanggung jawab acaranya, kemudian yang kamu muliakan kepada Imam Cik selaku pembina, dan yang kamu muliakan kepada seluruh perangkat-perangkat desa, baik perangkat yang di bidang hukum maupun di bidang adat. Kemudian yang kamu muliakan kepada ururi Lun yang ban Bandung, abang-abang dan adik-adik Lun yang ka berhadir nibak balam yang berbahagianya. Tujuan dan maksud ulun duan daun siat di ururi Lun Mandum ingin menyampaikan padum-padum bohal. Yang pertama sekali
ingin kamu sampaikan yang bahwa santri di Gunung Pulau kan membentuk sebuah organisasi, yang mana organisasi tersebut hana salah lun terbentuk bak Zulhijjah Barosa. Ya. Jadi dalam permusyawaratan kamu mufakat kamu Bandung santri-santri yang bahwa kamu pugot sebuah ikatan yang bernama dengan IKASGUP, yaitu Ikatan Santri Gunung Pulau. Yang pada undangnya tujuan pugot organisasinya, maka tujuan maksud kamu mempugot organisasi tersebut yaitu untuk mewujudkan kekompakan sesama santri. Baiknya terjadi perpecah belahan lah. Ya, baik. Kemudian yang keselanjutnya, alhamdulillah acara gedanyo katruk ni bak puncak bak malamnya, yaitu bak pembahagian piala. Jadi acaranya tidak mampu kamu pedang, ana mampu kamu pedang pedekan acaranya tanpa bantuan dan dukungan dari Urung Sidon Bandung dan pemuda-pemudi yang di kampung Gunung Pulau. Maka dalam halnya kamu sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Urung Sidon Bandung dan abang-abang lon dan adik-adik lon yang berpartisipasi dalam acaranya. Yang membendung kamu balah jasa-jasa urun ron melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keselanjutnya, kamu santri-santri Gunung Pulau mengajak kepada urun-urun Sidon Bandung kadang ingin kenunjuk anu kepada daya, maka nejak jolah anu sajan kamu ikut bak daya. Maka di saat anu ron kan hijau badayahnya otomatis akan tamong dalam grup kamu, organisasi kamu, yaitu IKASGUP. Yang kadang anu gedanyo yang butuh sekolah ataupun yang kahana jakli sekolah, yang katamat sekolah, yang anak muho jakli lah dah. Maka dia entar sajan kamu untuk jak berbak daya. Dan harapan kamu supaya apa kawan, supaya akan generasi-generasi gedanyo yang dari Gunung Pulau di bidang-bidang agama akan semakin banyak dan semakin kuat. Dan harapan kamu. Kemudian bagi adik-adik lon untuk yang merumpok juara, baik juara pertama sampai juara 3, maka pertahankan juara tersebut. Ya, Pak. Kemudian yang hana merumpok juara baik berpuasa. Berarti baik berpuasa yang hana merumpok juara lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Karena ada kesempatan akan datang baik tahun depan ataupun tahun yang selanjutnya. InsyaAllah akan tak adakan lomba lagi ngonsip. Berarti adik-adik don yang hana merumpok juara baik berpuasa, semangatlah itu untuk belajar, giatlah untuk belajar. Ya, tuan. Lo rasa cuma yang mantong yang dia kamu sampaikan berhubung wate kadalan bacut. Ya, tuan. Maka kamu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua IKASGUP oleh Tengku Muksal Minat. Selanjutnya, pengumuman pemenang lomba Festival Anak Soleh yang akan disampaikan oleh Tengku Samsibar. Kepada Tengku Samsibar, tempat dan waktu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun muliakan Imam Syekh Kampung Gunung Pulau, yang ulun hormati Pak Kesyik Gunung Pulau, yang ulun hormati Ketua Pemuda Gunung Pulau beserta jajarannya, yang ulun hormati kepada seluruh perangkat-perangkat kampung yang mungkin ulun sebutkan satu persatu. Kemudian yang ulun muliakan seluruh gure-gure yang ada di kampung Gunung Pulaunya, serta yang ulun muliakan kepada tamu getanya malamnya, yaitu penceramah yang alhamdulillah juga kabar hadir di tengah-tengah getanya. Kemudian yang ulun banggakan kepada seluruh peserta lomba pidato, baik tingkat anak-anak maupun tingkat dewasa, dan seluruh yang ulun muliakan lom kepada seluruh urang-urang Syekh dan Bandung yang kasudi kiranya hadiri, semangat dan memeriahkan acara getanya pada malam yang berbahagia ini. Untuk mempersingkatkan wate dan laki dong siat di hadapan orang-orang Syekh dan Bandung, karena selamanya karena 2 malam likut oleh panitia karena pujai kamu sebagai Dewan Hakim dalam lombanya, maka malamnya guyuit kamu cik. Ada medih lon pulang bapa panitia jemaah nak ketem. Kageh payah lon lon. Cuman segolom lon baca surat keputusan Dewan Juri, napa di hal yang memang lon ingin sampaikan kepada orang-orang Sidon Bandung. Karena nyo perlombaan, maka nalah istilah mepegot sa dua le hana mencok harapan. Karena nyo lomba, karena mau nyokon lomba yang tingkat kuburan, buat kuburan yang hana payah juara sa, juara 2, juara le, maka perlu undang juri. Kemudian dilikut ibaknya, kamu selamanya napa di malam ilikut kajut ke Dewan Juri pada tempat orang Syekh dan Bandung. Kamu sadari cik bahawa kamu nyokon juri nasional, kon juri internasional, manteng lagi biasa. Artinya le datat manteng kekurangan dan kejanggalan dalam kamu menilai. Sebab bak minta-minta salah agak mangat tak. Dungso je. Dalam berpidato juga le pertimbangan. Kadang untuk pu yang yong baca hana sesuai dengan pu yang neu. Kadang anak orang hak juara sa, tapi bak kamu hana hak juara sa pakon karena kamu le segi penilaian. Kadang lancar bak pidato tapi kenang bak ayat. Kadang hayu di odeng tapi hana sesuai tema dengan isi. Artinya le tatat segi yang harus kamu pertimbang untuk kamu minta yang terbaik dari yang baik. Kemudian langsung mentang tadamong dalam pembacaan surat keputusan Dewan Juri Lomba Festival Anak Saleh tahun 1443 Hijriah miring 2022 Masehi, Kampung Gunung Pulau, Kecamatan Kluk Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Tentang penetapan juara lomba pidato tingkat anak-anak putra dan putri dan lomba pidato bahasa Aceh tingkat remaja, menimbang dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan melahirkan anak yang soleh di Kampung Gunung Pulau, perlu diadakan perlombaan pidato tingkat anak-anak putra dan putri dan lomba pidato bahasa Aceh tingkat remaja tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2022 Masehi miring 8 sampai dengan 10 Syawal 1443 Hijriah. Mengingat pentingnya memberikan dorongan semangat kepada anak-anak serta generasi muda untuk lebih mencintai dan mendalami ajaran Islam seutuhnya,
di era global yang penuh dengan tantangan ini. Memperhatikan pada lomba pidato tingkat anak-anak putra dan putri dan lomba pidato bahasa Aceh tingkat remaja perlu ditetapkan juara 1, 2, dan 3 sebagai pemenang lomba. Memutuskan dan menetapkan 1. Lomba pidato tingkat anak-anak putra dan putri dan lomba pidato bahasa Aceh tingkat remaja yang telah disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. 2. Kepada para pemenang akan diberikan hadiah berupa piagam dan hadiah lainnya sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. 3. Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan. Ditetapkan di Kampung Gunung Pulau pada tanggal 11 Mei 2022. Jenis perlombaan: lomba pidato tingkat anak-anak putra dan putri. 2. Lomba pidato bahasa Aceh tingkat remaja. Dewan juri Tengku Samsibar. Yang kedua Tengku Mukhtisar. Nyan kabeh. Jino tinggal kita baca. So yang juara sa, juara 2 dan juara le. Surat keputusan Dewan Juri tentang juara 1, 2, dan 3 dari setiap perlombaan memutuskan yang pertama, lomba pidato tingkat anak-anak putra yang agam milih dengan jumlah nilai 80. Kasih enak aja ya. Haji ya. Putra Judi. Dengan jumlah nilai 80 sebagai juara pertama diraih oleh yang memegang nomor undian 00. Nah. Oh gulabi. Dengan nomor undian 002. Utusan lorong Tengku Idris yang bernama Muhammad Fajri. Juara 2 dengan jumlah nilai 74 jatuh kepada yang memegang nomor undian 010 atas nama Tengku Aidil Adhar. Utusan lorong nyapu Pang Hasan. Pihang Hasan. Kemudian juara 3 dengan jumlah nilai 67 jatuh kepada anak lorong Linggong. Ramai Linggong. Yang memegang nomor undian 001 atas nama Tengku Rizki Ramadhani. Ramadhan. Ini aku pikir Ramadhani ini salah tulis. Di Ramadhan. Oke, maaf. Yang tingkat anak-anak yang putra. Kemudian beralih kepada lomba yang kedua, yaitu lomba pidato tingkat anak-anak putri. Dengan jumlah nilai 73 yang bernama Tengku Rahmatun Nida. Tengku Rahmatun Nida. Senang ini, kadang juara berdiri. Jatuh. Puya tuh. Sebagai juara ketiga, utusan dari lorong Tengku Idris. Juara 2 dengan jumlah nilai 78 jatuh kepada yang memegang nomor undian 00. Hanali 0.
009. Kalian pegangan ya? Kalian? Utusan lorong Bang Hasan dengan yang bernama Khairati. Juara 1 dengan jumlah nilai 82 jatuh kepada yang memegang nomor undian 012 atas nama Putri Ramadhani, utusan dari Bang Hasan. Kami mungkin kami remaja perle aja remaja karaya perle aja Pak. Bidang yang kelima, lomba pidato bahasa Aceh tingkat remaja dengan jumlah nilai 69. Yang memegang nomor undian 018 atas nama Rusli, utusan dari Lorong Linggong, sebagai juara kedua. Adapun juara 3 dengan jumlah nilai 65 jatuh kepada yang memegang nomor undian 019 atas nama Tengku Muhammad Fatah, utusan dari Lorong Tengku Idris. Juara 1 dengan jumlah nilai 86 kepada yang menduduki lorong Bang Hasan, yang memegang nomor undian 015 atas nama Raudatul Ihsan. Tepuk tangan untuk para juara. Tanah baca. Oh. Juara favorit engkau punya di Uklam. Jadi nyo merupakan hasil kesepakatan Dewan Juri. Kalian baca bunawai hanjir diganggu gugat. Be apa pohlon tu. Munyo merebut piala aja bagi tu berbero. Dia golong boy. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Kemudian pesan bagi semua peserta lomba, nyo merupakan awalan untuk bertanya untuk bangkit lom semangat kuku. Artinya nyo kalau habis kalau pegah lipat kecil nyo, yang juara-juaranya dapat tingkat kabupaten atau tingkat nasional. Amin. Maka yang lain nyo kon akhiran nyo mentong awalan kepegot dari para santri. Keuke pertahankan yang juara sa, yang juara 2 beik je ke juara sa. Bagi bancara, tuba yang juara sa yang serah roh. Mungkin hanya yang dapat don sampaikan, lebih dan kurang lelaki maaf dari pun kamu jut ke juri, mungkin kata-kata yang sakit hati atau yang hana senonoh, inan kamu lagi bariatan apa maaf. Karena pemaaf. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih katanya ucapkan kepada Gore katanya Tengku Samsiba. Selanjutnya pembagian hadiah. Yang juara-juara sa dia melangkah haju kena ada panggung. Adik-adik lon yang dimain juara sa je haju kena ada panggung. Nyat bagah tak bagi.
Kena mandung segera mandung. Dari Jorasa atau Jorale? Baga baju. Beco tindom ni. Nyonya cok bianda pun cetindom ah. Yang saya, yang dua-dua, yang lele. Katu ju Johata atu ju. Lagi itu maya-maya ju dari botah okey. Yang putih, yang kedua yang le. Ni dia ikut, yang le. Maka je tah le. Kat apa? Kat hoyu. Tu jawatan tu. Untuk Jorasa, kamu laki kepada Tengku Ketua apa? Untuk pembagian hadiah juara 1, kamu laki kepada Tengku Ketua apa? Selanjutnya, untuk pembagian hadiah juara 2, kamu laki kepada Tengku Kecil Gunung Pulau. Kepada Tengku Kecil Gunung Pulau, kamu persilahkan. Ya, inilah Mas. Kinon ba? Kinon na yo. Ini so setia dah menonton. Ada iPhone ni mga laganya. Kau ni so setia dah menonton. Tu. Ana juga lawan. Kan gelar lah. iPhone. Selanjutnya, untuk pembagian hadiah juara 3,
diberikan oleh koordinator. Kepada koordinator, kamu persilahkan. Dah nanti kau. Kita dia gajuknya kawin dia. Ah, weh juga dia. Tiga kali kau. Padu litan. Padu litan. Ini apa? Aku mulai apa? Hah? Dia tang dapat orang dia tang lagi mana? Dan untuk juara satu lomba pidato sini, kepada Tengku Riyal Zul Fatih, harap liik kena di panggung. Bardi. Bardi. Anjan dah betul. Oh berarti. Betul lah member. Kita pindah no. Pindah no. Pindah tak? Hati-hati. Kakak. Bang apa? Bebas kau, itu masa. Dia lah kau. Bebas kau. Main bola dia. Okey. Terima kasih. Penutupan Festival Anak Soleh yang akan disampaikan oleh Ketua PUT. Kepada Ketua PUT, kamu persilahkan.
BO ini untuk foto bersama. Bagi yang tim yang juara. Hai bagi yang ada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja beserta syukur marilah sama-sama tanya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang teh kani bak malamnya mentang kebi rahmat dan karunia hingga tanya dapat musapat baru Allah yang sangat bahagianya. Selaut melingkan salim juga sajan sabi tanya panjatkan kepada penghuli alam, terserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata kemuliaan Tuhan kepada Al-Mukarram, kata-kata kemuliaan Tuhan kepada Tungku Imam Syekh, Tungku Bilal, Tungku Khatib, dan juga tungku yang di kampung Gunung Pulonya. Penghormatan Tuhan kepada Bapak Isi, Sekdes, Kasih, Kaur, dan Pak Kadus, Banlebo Kadus yang di kampung Gunung Pulonya. Izinkanlah siat sejenak. Dalam halnya ulun mewakili daripada perangkat desa Gunung Pulo dalam unsur pemerintah desa, pemerintahan desa, dan perangkat desa mengucapkan terima kasih kepada santri yang di Gunung Pulo yang telah bergabung dalam sebuah lembaga, organisasi ataupun sebuah ajang kreasi remaja Islam dalam bentuk acara festival anak saleh yang dilaksanakan dari malam tanggal Sigurung sampai bulan tanggal 11 bulan 5 tahun 2022. Untuknya kata-kata terima kasih kamu kepada seluruh anggota santri yang di Gunung Pulo yang bergabung dalam sebuah lembaga yaitu IKAS Group, Ikatan Santri Gunung Pulo. Kamu atas nama perangkat desa, perangkat adat, dan lembaga hukum yang di Gunung Pulo mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan juga kata-kata penghormatan kamu juga terima kasih kamu kepada seluruh masyarakat desa Gunung Pulo yang berpartisipasi, bersumbangsi tenaga, pikiran, dan segala macam materi yang kau sumbangkan untuk acara malamnya. Dalam halnya ulun selaku daripada mewakili perangkat adat dan hukum desa Gunung Pulo nibak tanggal 11 jam posipluh lewat 16 dalam halnya acara festival anak saleh yang diselenggarakan oleh Ikatan Santri Gunung Pulo dinyatakan ditutup. Hanya sekian saja, lebih dan kurang dari maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua. Selanjutnya ceramah agama beserta doa yang disampaikan oleh Yang Mulia Gure Gedanyo Tengku Muhammad Zaki. Kepada Yang Mulia Gure Gedanyo Tengku Muhammad Zaki, kamu persilahkan dengan segala hormat. Bagi anak min, urunci kamu menjaga anak-anak Gedanyo bersama karena Gure Gedanyo akan atau bembab. Kalau ada lah. Sekejap je bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Segenap lapisan puja marilah saban-sabe Getanyo po kanibak po Tuhan Allah Jalla Jalaluh, yang mana oleh Allah yang mentang kurniakan rahmat dan nikmat kepada gedanyo, baik nikmat kesehatan jasmani dan juga nikmat kesehatan rohani, nikmat keluarga, nikmat harta, dan di antara nikmat yang paling raya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo adalah nikmat kepejut getanyo sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat akhir zaman merupakan umat yang terbaik yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Selawat dan salam juga senantiasa kita alamatkan kepada salah sidra kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta al dan sahabat dronenyan ban Bandung. Doa kita bersama teruntuk para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama khalaf dan ulama salaf, dan juga ulama-ulama yang muktabar. Tamlake ni ba Allah Subhanahu wa taala ulama-ulama gedanyo, gure-gure gedanyo, semoga gebu panjang umur li Allah Subhanahu wa taala, begebu sehat badan li Allah Subhanahu wa taala, dan baik gebu tunjuk gedanyo kepada jalan yang betul. Ulama merupakan warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Ulama merupakan orang-orang yang Allah amanahkan ilmu. Ulama merupakan orang-orang yang diamanahkan agama oleh para anbiya alaihi salatu wassalam. Ulama merupakan labang nanggro, maka hanya orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit nifak, yang mereka benci kepada ulama, yang mereka tidak senang kepada ulama, yang mereka senantiasa mencaci maki para ulama.
Ta'zim penghormatan kamu kepada segenap gurai-gurai para alim ulama, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian. Ta'zim kamu kepada gurai katanya bersama Tunku Imam Syekh. Penghormatan kepada Tunku Kecil beserta dengan staf-stafnya. Juga penghormatan kepada Tuhaput beserta dengan keanggotaannya, juga kepada ketua pemuda beserta unsur kepemudaan. Wabil khusus kepada ketua Ikatan Santri Gunung Pulau beserta dengan anggota. Kamu secara pribadi mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Karena santri-santri yang di dalam desa Gunung Pulau, mereka adalah para santri yang mempunyai ide-ide yang cemerlang. Di akhir-akhir zaman nyomak, payah tatna anak-anak muda, apalagi remaja-remaja yang tim fikir untuk pegot-pegot acara keagamaan. Karena jenuh anak muda, remaja-remaja kala kesibukan masing-masing. Karena kekal Imam Syafi'i, hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna al-i'tibar li dzatihi. Demi Allah, kehidupan pemuda yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu dan ketakwaan. Orang-orang, para pemuda yang pada pribadi mereka tidak ada ilmu, tidak ada semangat untuk menuntut ilmu, dan juga tidak ada sifat ketakwaan, maka mereka bukanlah pemuda yang sebenarnya. Pada malam yang kadilikut, dan malamnya merupakan malam puncak acara gedanyo, pemuda-pemuda desa Gunung Pulau, khususnya para santri, para ikatan santri Gunung Pulau, mereka telah mengimplementasikan sifat ketakwaan mereka dan semangat mereka terhadap ilmu agama. Pakon tedong acara perlombaan anak-anak soleh nyo dikarenakan pada diri pribadi anak-anak muda desa Gunung Pulau khususnya, dan juga para santri, pada diri mereka ada semangat cinta kepada ilmu. Maka mak-mak lun Bandung monyo nekalon toh betul-betul pemuda, toh betul-betul anak muda, hana payah nemita jio-jio, cukup nejak di kampung Gunung Pulau. Maka menyona syara-syara di luar yang nak minta ke melintai, nyan hana putusah Gunung Pulau stop cukup dah jai. Pakon jarum tanah santri-santri yang tempo kok lagi nyawa acara, baik santriwan ataupun santriwati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, dikarenakan para santri, para alumni, tengku-tengku dan anak muda umumnya para masyarakat desa Gunung Pulau mempunyai sifat jazbah semangat terhadap agama. Yang kedua, berdirinya acara bak malamnya didasari, didorong oleh rasa kebersamaan. Maka di antara takalon contoh-contoh saboh-saboh kampung anak mudanya bersatu atau tidak, takalon adakah mereka bersatu di dalam pegot-pegot acara keagamaan? Bila na atanya, maka yakinlah anak muda yang na dalam kampung tersebut anak muda yang hatinya bersatu. Cuman saran tuan uke baik cuma anak-anak soleh juga acara. Ayah-ayah soleh. Nah, nyo anak-anak soleh yang biasa lomba pidato, lomba bikin hafalannya biasa kampung-kampung lain bina sih. Uke saran tuan kepada Ikatan Santri Gunung Pulau pegot acara ayah-ayah soleh.
Ya, pegot aju acara semayang manye daung imum azan. Ubina pikul urung tua yang umum 60 ton, 40 ton waktunya lomba azan mengunduh. Bang kan? Jadi, peningkatan. Nyoka Masya Allah luar biasa. Pegot acara yang kena rupa Masya Allah luar biasa. Tetapi uke mudah-mudahan acara lebih meriah lah, lebih semangat lah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian gurau-gurau sekalian, rakan-rakan lun para santri Ban Bandung, sebenarnya londong no malai. Sebab awak santri mungkin kaduri Ban Bandung. Kaduri londuan, rakan-rakan urang nyocit. Apalagi si bulan yang kau ikut, si golong puasa, nah pernah lun ceramah buat DPA Abi Hamdani. Pakat londuan ceramah itinat. Jadi bak malamnya lun fikir-fikir putra nang begah. Jadi kakak mungkin ada yang pernah sampaikan malamnya ulang untuk bahan kajian dan ulangan kepada kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mak nanti hai. Kalih bu. Alhamdulillah. Kopi belum. Panitia kopi je dua. Nyom dah mulai acara kapoh setengah 12. Pati tapi yo betul po 12. Poh le poh pun mandong. Buka tua wai le ngon 12. Pati betul po 2. Poh le poh pun tapi yo di pun dalah mah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hai mak nang galak ndamang syurga. Dan danyang segote nang galak ndamang syurga. Firman sahabat Abu Hurairah kedanyang ba Rasulullah, ya Rasulullah, pu amalan, pu perkara yang dapat yang cukup dan bagah untuk tamung dalam syurga. Jadi kekele Rasulullah dua perkara. Untuk tamung dalam syurga na dua buah perkara, na dua buah amalan yang paling tak cepat. Yang pertama adalah taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama bertakwa kepada Allah dan bagus akhlak, mempunyai akhlak yang mulia. Jadi mak malamnya hana panjang dari cerita, cuma dua buah poin mantang. Yang pertama adalah ketakwaan dan yang kedua mengenai akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gedanya dah puasa si bulan penuh dalam bulan Ramadan. Wate urut dah tenduk, wate malam dah sembahyang tarawih. Bahkan na yang sembahyang tahajud, bahkan na yang sembahyang tasbih. Tak lain dan tak bukan. Tujuan gedanya dah puasa, gekeun di Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Kemudian apa yang dikatakan dengan takwa? Apa definisi takwa? Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah menjunjung tinggi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segenap daripada larangannya Allah Subhanahu wa taala, sirra wa alaniyah, baik terang-terangan ataupun diam-diam. Jadi ahwat tetacok kesimpulan daripada takwa adalah ketaatan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi daripada larangannya. Aimak putra amalan yang cukup dan utama dalam Islam. Adik-adik yang kali ikut lomba, putra amalan yang cukup dan afdal, yang cukup dan utama dalam Islam. Gekun li Rasulullah, as-salatu umududdin. Sembahyang merupakan tiang agama. Jadi otak kalon daripada hadisnya, sembahyang merupakan pondasi ataupun asas daripada agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang-orang yang pedang sembahyang, orang yang jaga sembahyang di awal waktu dengan cara berjamaah, maka orang itulah yang mendirikan agama. Namun sebaliknya, waman tarakaha,
orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, pada hakikatnya mereka itulah yang menghancurkan agama. Menyatakan seorang yang perlu agama, seorang yang penghancur agama, baik dalam rumah tangga adapun dalam kampung, adapun dalam sawah-sawah nangro, itulah mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja. Toh dumcai umat Islam uronyo yang bak KTP metulih agama Islam, tetapi salat diabaikan. Seakan-akan salat itu merupakan perkara yang sepele. Padahal tinggal sembahyang nyokon urusan cilet-cilet. Tinggal sembahyang merupakan dosa besar. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Az-Zawajir, Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair menjelaskan tarkus salah, meninggalkan salat minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Maka bila orang yang kena pernikah anak dan beliau tidak melaksanakan salat, meninggalkan salatnya hamzah je kuali, maka dengku imam perangkat-perangkat desa menyona orang yang kena pernikah anak ni seleksi le. Baik sampai di masjid orang dalam sebuah kampung. Bila orang cik hana disembahyang hansah je kuali, karena apa kan? Karena dia melakukan dosa besar. Pajan berosah je kuali bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Gekali Rasulullah dalam sebuah mafhum hadis, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu al-yawm al-qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sairu 'amalihi wa in fasadat fasada sairu 'amalihi. Pun tak singoh gehisap uro akhirat nak sembahyang. Bila sembahyangnya benar, maka ubena amalan akan diterima oleh Allah. Namun sebaliknya, jika solatnya tidak benar, maka semua amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak dan ayah sekalian, orang-orang yang hana puput sembahyang, orang-orang yang hana menjalankan solat dengan sempurna, maka Allah akan memberikan kesempitan dalam kehidupannya. Rumah tangga, dalam rumah tangga na orang hana sembahyang, maka rumahnya hana berkah. Dalam kampung na orang yang hana sembahyang, kampungnya hana berkah. Dalam sawah-sawah nangro, masyarakatnya tidak melaksanakan salat, maka negeri itu tidak ada keberkahan. Rumah lun tuan, rumah urung cik sekalian, gurai-gurai Bandung, mungkin mentang na orang yang hana tinggal sembahyang, mudah-mudahan hana. Bila na yang hana sembahyang, itulah penyebab datangnya musibah dalam rumah tangga. Bila na yang tinggal sembahyang, itulah penyebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam katanya melaksanakan sembahyang, bukan hanya memperhatikan kuantitas solat, tetapi juga perlu menilai, melihat kualitas daripada sembahyang katanya. Le orang sembahyang tetapi sembahyangnya hana berkualitas. Le orang yang puput sembahyang bahkan berjamaah tetapi solatnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan kesempurnaan solat agar sembahyang katanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada dua buah syarat. Secara umum na dua buah perkara yang perlu katanya perhatikan ketika katanya melaksanakan sembahyang. Yang pun adalah solat sesuai dengan ilmu. Sembahyang bersesuai dengan ilmu. Menyata sembahyang hanya sesuai dengan ilmu, dengan tuntunan syarak, dengan tuntunan syariat, maka sembahyang katanya hanya sah. Bacaan Fatihah, bacaan tahyid, kadang bak baca Fatihah le salah orang katanya. Jaman wate beut-beut bak TPA, jaman wate dak beut lam bak tungku di kampung dalam kampung, watenya antakeun Fatihah, lehnya dalam keluarga kana anak cucu hantam tak pehle surah Fatihah. Tinggal Fatihahnya mubalut-balut. Kemudian di dalam sembahyang na rukun qauli, di antara rukun qauli nak bacaan tahyid. Lentuan beserta rakan-rakan
di daya Hawaii kamu wate libur terjun dalam masyarakat jak safari dakwah. Di dalam perjalanan dakwah, di antara program kamu yang kamu tanamkan dalam masyarakat adalah mengoreksi bacaan-bacaan sembahyang. Dan cukup dajjal yang kamu dapati orang-orang yang hana betul bacaan tahyid. At-tahiyatul, hanya mati sukun. Salah. At-tahiyatul salah. Yang betul dibancit at-tahiyatul. At-tahiyatul. At-ta hanya na harkat kasrah. Harkat dimiyuk. Bagih dimiyuk. At-tahiyya. Ba'yanya na tasydid. Lekan orang bermasalah baca tahyid hana betul. Maka perlu tak koreksi bacaan-bacaan tahyid gitu. Nah, pernah kejadian nyolong teh memang kalau orang Aceh, yang orang belah Medan. Kebetulan di Banda Aceh. Mungkin kakek laginya cara baca. Jadi waktu baca tahyid kup jai halah. Sampai terus bacaan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Terkejut dan tanya, pajan pun baca lagi nyo. Dari pun lunjut sembahyang sampai nyo dengkul lagi nyo baca. Nyan bandingkan. Dalam bacaan tahyid itamong iqamat yo. Wate bacaan ini tidak nyo kisahnya dah ceritakan buka-buka. Bacaan ini tidak Sami Allah liman hamidah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal Rabbana lakal hamdu, tapi dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan cukup tala bacaan-bacaan yang salah. Perlu katanya perbaiki. Bacaan qul a'udzu birabbin nas. Yang kadang-kadang tungku buat salah baca cik. Yang lagi maaf gua. Wate doi mung taweh, nya tak cuba dapati. Bak sembahyang witir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kadang-kadang bak mahnya kau rupanya. Cinelam Al-Quran, maliki yang naba surah An-Nas hana sama dengan maliki yang naba surah Al-Fatihah. Bila tak ikut qiraah Imam Al-Hafaz, ikut riwayat Imam Asim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mana hana panjang. Lalu mbak baca malikin nas panjang mbak ma. Ya hana betul bacaan. Mating kuling dak tunggu salah cik. Tengah mana kadang kuliah kelengan je. Dia lagi tunggu handa betul je. Nya salah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ladum le dengar wate baca minal jinnati wan nas. Baknanya panjang. Padahal hana panjang. Maka perlu kita koreksi bacaan-bacaan Al-Quran katanya agar sembahyang katanya betul. Kemudian bukan hanya bacaan, syarat sah, rukun dan sebagainya. Maka perlu kita hadiri majlis taklim. Tak pegat majlis taklim dalam kampung. Ladum nawung bak petimbung hai begini. Dalam kampung ka puduk majlis taklim na ancana hanaja ngamban tingkat ka undanya. Maka hana salah di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan sebuah ibarah. Jadi agamnya pun macam ar-rijalu arba'ah. Laki-laki itu ada 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang agam yang itipu dan itipu draw dihitipu. Ente ni kalau kira-kira tanya patuh begitu. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang dia tahu dan dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tidak tahu tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kira-kira nak payah tersurah lama.
Bukan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Tidak orang jih tepu maknai tepu nayak bud. Na ilmu. Wa yadri annahu yadri. Dan dia tahu, dia merasa bahwa dia memiliki ilmu. Itulah orang yang alim yang perlu kita ikuti. Orang-orang yang kalah gebet lam dayah na 7 ton, na 8 ton, na 11 ton, na 15 ton, 20 ton. Wate gua gampung ke pemulia ilmu, ke petimang ilmu. Wate gua gampung pakai kopiah, pakai ijatrung. Itulah orang-orang yang tahu dia memiliki ilmu. Kadang-kadang hadap salah bak puduk tawadhu. Ilmu na tapi tawadhu tu. Dia gidang imam le tunggu imam habis tunggu bah ndong lah na layak lo. Getanya urang jabet yang kana 5 ton, 10 ton, 7 ton nya perle dah maju ke. Karena munyo seandai getanya layak hana ta maju ke nya keken takhasu. Karena na tawadhu kemudian na takabur na takhasu. Urang takabur nya lugumbong. Rumbung mana? Hana layak pelayak-layak tu. Kon tungku ku tengku tu. Nah orang lain yang lebih layak. Han gebi orang lain bah gak nyan maju ke. Nyan orang tak kabur. Nak orang tawadhu, kiban tawadhu. Nak orang yang lebih daripada gak nyan. Kedahulukan orang lain. Diup nyan takhasuk. Takhasuk nyan gak nyan layak untuk gedang imam. Layak untuk berceramah. Layak untuk gedang khatim. Han getim. Karena ia tu takut ria tu. Yang takasuk. Maka dalam agama, dalam syariat tercela 2 perkara, takabur dan takasuk, ge pemulia ataupun ge sanjung tawadhu. Maka ketanya yang nak daya abud, anak-anak daya, anak-anak pesantren, santri-santri, bila kata ya abud, kita adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan kita mesti maju ke depan. Alhamdulillah, santri-santri yang ada di Gunung Pulau adalah mereka madraga rajulun yadri wa yadri annahu yadri, sehingga sedang acara di bak malam yang berbahagianya. Kemudian yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, seseorang yang dia tahu na ilmu na giabut tetapi merasa dro hana ilmu. Merasa roh hana pendidikan, merasa roh hana layak. Maka keken dalam kitab Ihya bahwa naiman fa'iqiduh, itu adalah orang yang tidur perlu kita bangunkan. Kau yang tengut na ilmu tapi hantem ke semua ber, na ilmu hantem gedang khutbah, na ilmu hantem gedang imam, na ilmu hantem baca sama dia, maka orang itu perlu kita bangunkan karena mereka punya potensi yang besar. Dua. Kemudian yang kelima, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Tiada orang ji hana itu pudau, hana ilmu orang awam, hana gejabut, tetapi dia merasa bahwa dia itu orang jahil. Dia merasa tidak ada ilmu agama, dia merasa banyak kekurangan. Maka orang-orang itu perlu dibimbing oleh orang alim. Gejak hadir majlis ta'lim, gejak bak ulama, silaturahmi bak ulama. Bahkan merasa roh dah nak ilmu. Kemudian yang kepun yang cukup parah, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, seseorang yang dia itu tidak tahu hana ilmu agama dan dia pun tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Leh ngut hai te pudro ngut, leh bangai hai te pudro bangai. Maka perte-perte orangnya hanya pakai kebegah langit tab. Karena bagan munyo orang hai te pudro bangai ada tatungkeh motor beko dah jak mas taklim hai te. Karena pakan bak dro jing te pudro tak hebat. Maka bila na orang-orang lagi nyang kebegah langit tab nyang kake baka menana ju. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep di dalam ilmu tersebut na bah perkara. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisah. Jadi kamu orang yang alim. Hai kekal Rasulullah berjid kata orang yang malim, orang yang bimbing orang awam kepada jalan yang betul, orang yang templo hukum dalam masyarakat. Ai dengkuhan mungkin lun mantong pelajar au muta'allim ataupun sebagai pelajar.
tinggal kampung berangkat ke Dek Ulua, berangkat Aceh Utara, berangkat Nusa Malanga, adapun berangkat udayah-udayah yang ada Aceh Selatan, anda sebagai muta'alliman masih selamat. Yang ketiga, han mungkin untuk tak semebut, han mungkin untuk tayak abut, tayak tinggal dalam dayah, tayak mendagang, lagi santri-santri gedanya. Karena kali tak berkeluarga, na anak, na permoh, na pekerjaan dan sebagainya. Au mustami'an ataupun orang yang mendengar. Yang lagi tadi malam ini termasuk mustami'an. Tak dengar surah, tak dengar hukum, tak dengar ceramah, tak dengar tausiah, tak dengar nasihat. Itu mustami'an. Au muhibban, atau orang yang cinta. Ipa bet kau han mungkin karena kau nyankan orang Malik. Ijak bet han mungkin karena usia kau lewat. Ya duklah majlis taklim pihan mungkin karena le kesibukan. Paling hanana rasa cinta. Kiban rasa cinta kan galak mentong membantu orang-orang yang belajar ilmu agama, membantu para pelajar-pelajar pondok pesantren. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bantu orang jabut ubena pahala-pahala orang-orang menuntut, pahala ke semebut orang lain, pahala ke sembahyang, pahala ge jamaah, pahala ge baca Al-Quran yang mengalir kepada orang-orang yang bantu jabut. Dalam kampung gedanya na santri-santri, na pelajar-pelajar agama, baik di Bud Kedeh Ulua, Aceh Utara ataupun di sekitarannya, maka gedanya masyarakat tak dukung, tak sokong. Gedanya masyarakat tak bantu bacu-bacu tapo. Memang santrinya hanaga harap pak gedanya. Tetapi gedanya selaku masyarakat, karena anak-anak pun ahwate gua kampungnya kepuo keberkahan dalam kampung. Orang jabutnya malaikat gebuka sayap selebar-lebarnya, seluah-luah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu agama. Maka selama kudu udayahnya ubena rahmat kebetul ya Allah Ta'ala terhadap orang jabut, ahwate gua kampung sino anak-anak getanya rahmat dalam kampung. Maka ahwate balik anak-anak dayah ka bantu. Memang hendak gelekat. Ini bekenya kena ifah di tungguan lahar mo nunggu begah hana. Benar rasa gedanya semangat membantu beken pelajar-pelajar agama. Yang baik geken le Rasulullah wala takunil khamisah. Baik jut gata orang yang kelima. Toh orang yang kelima, orang yang benci terhadap ilmu dan ahli ilmu. Hanya baik sampai le gedanya han senang kurang jabut. Baik sampai le gedanya benci ke ulama. Karena orang-orang yang benci ke ulama geken dalam kitab ta'lim mutalim nyan orang-orang nyan anak keturunan hanjit ke ulama. Orang-orang yang pemulia orang jabut, orang-orang yang bantu orang jabut, orang-orang yang bantu para alim ulama, yang cinta kepada ulama, yang senang kekalan wajah ulama, maka Allah akan kepejut anak keturunan orang nyan sebagai ulama. Menyo anak ke hanjit ke ulama pasti cucu-cucu ke singoh jut ke ulama. Nyan abu-abu di dayah gure-gure gedanya yang najid kepimpinan-pimpinan dayah, para alim-alim ulama yang bandum dikarenakan urung syik urungnya. Urung syik gure-gure gedanya. Ataupun nek-nek ke atu-atu dato-dato gonyan jamur adalah urung-urung pemulia ulama. Sehingga jitlah gonyan sebagai ulama. Maka perlu gedanya tahadiri majlis taklim. Manpu ilmu perlu tamita di dalam agama agama taleboh ilmu. Yang pun ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid menyo hana tabut ilmu tauhid salah tamarid jid ke kafir. Hana tabut ilmu fiqh ruh tabajuh bangki. Hana tabut ilmu tasawuf akhlak ngan hati tibruk sabi. Pakiban mufumnya hana tabut ilmu tauhid salah tamarid jid ke kafir. Contoh, nah anak muda dengan main chip. Pegah le terau, pegah di tengku hai pen mencim hai kagak larang le ulama le MPU Aceh Selatan, MPU Aceh. Itu lah nak muda ike na, jangankan MPU, malaikat yang larang hang berde, nya murtad. Ladum nang udah meno. Nangon ni tengok hipip ganja, pegah bangun hai nya mabuk bek tinggal ganja sampai pep gede. Karena dah puput dosa bek tanggung-tanggung. Mitanggo na puput dosa o mati lambung malaikat langsung damang neraka.
Tapi dah bubut dosa buat bujai juga dia. Awak gahayun dan malaikat gahayun bebut sehingga bete gahayun lewat daripada neraka tamong surga. Yan pulo ulo agama, yan murtad. Pakai ni tibit sunyan karena hana bertauhid. Hana mupum ilmu tauhid. Kemudian yang kedua ilmu fiqah. Supaya aku be'ru dapat jauh bangke. Ada ku kiban tu dah pajuh bangke, handam dah dengar orang pajuh bangke. Jai kadang orang tanya pajuh bangke hana tak sadari. Bak ti manok hana betul. Bak ti manok hana betul. Elo dia tu dalam. Ti manok, dia megang yan. Yang ti manok ada ipar. Ciban ya abut. Mam petembung bekah lenti mandang baik bang bah lenti. Oh ada ti kulit lagai betul. Jadi manok lu isinya ni plong tabah yan. Malu hana pegah habis. Hanya baju hana mengaji tengok kan. Hana mengamat dua kahek mazhab. Kaku hana baju je lu. Padai Hamzah di mana oleh ya? Ladung si mana ke betul? Kami tapeng halu. Cula-cula dah jauh ulang, belum kod udah baca pampet puau rumah. Cok penting kodnya. Bak agak hungkod hana betul. Kadang pun tanya cok hungkod le cancang masalah mayan aduk-aduk ka masa aju. Nai adung puput manok puput hungkod tegoi na. Lemak anu lemak mabuk. Bak lemak mabuk manok hungkod na. Bak pegelih hungkod, bak pegelih manok, bak pegelih boh manok. Nyo hana betul-betul cara ngedanyo bermasalah. Kami tapeng cula-cula peng yang halu, rezeki yang halu. Bak cara terpuput hana betul sesuai dengan ilmu fiqh yang kehinan surah ruh terpajuh bangki. Maka mak-mak awate nejak bak majlis taklim. Gogo ni tanyang bak dengku, ni pegah bak dengku, hai dengku. Ci ni pelemah bak kamu kiban praktek petuci pakaian. Kiban praktek petuci ungkut. Kiban praktek petuci mano. Ngat betul kitanya dalam syariat. Kemudian tabut ilmu tasawuf. Kepe ilmu tasawuf ngat bek bro hati. Oh terkadang di dalam kitab-kitab tasawuf Ar-Risalah Al-Qushairiyah Syekh Abdul Karim Al-Qushairi yang ahwate diceritakan tujuan buat ilmu tasawuf nak untuk pegelih hati. Ladum na benar. Buat tak tahu. Cukup ban tak tahu ke. Cuma hati bro. Gop lain dia ju hana betul. Nya menyoka dia gop lain hana betul toh dum malam gore. Toh dum wali gore nya hana betul. Karena menyok pertimang malam iblis. Iblis kan dalam tuan ya bud. Langsung ba Allah Taala gure iblis. Tetapi dalam hati iblis itu ada kesombongan, ada takabur. Mati Allah diperintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Iblis itu dikutuk oleh Allah Ta'ala, diusir daripada syurga, menjadi musuhnya Allah. Bukan karena dia itu tidak tasawuf, bukan karena dia itu tidak tinggi tauhidnya, bukan karena dia tidak betul fiqahnya, tetapi dalam hatinya ada sifat takabur. Di mulutnya selalu terucap ana, lun. Lun yang le zikir orang lain hana. Lun yang le baca Al-Quran orang lain hana. Lun yang le sembahyang tahajud abu-abu lain hana. Nyan iblis berwujud manusia. Maka bila na orang-orang yang pegah doa tasawuf tapi tip orang petalah orang lain, tip orang petalah ulama lain, itu bukan orang tasawuf, itulah perusak agama. Nah yang model kamu mentang-mentang tahu hana ikut le duki mum ngampung. Nyo cip perlu agama. Yang teman kelak lah hana kan. Yang lagi mahan. Yang pasti baik level. Lu kantong lu leh guna aja maleh tu. Kak. Bagaimana? Karena nyo perkara yang perlu sampaikan. Toh jumlah orang awam yang tertipu oleh serban. Toh jumlah orang awam yang tertipu oleh banyaknya jumlah zikir. Tetapi mereka terjerumus dalam kesesatan. Fanatik buta yang ditanamkan dalam hati mereka, sehingga dalam masyarakat menebarkan kebencian kepada orang lain. Maka untuk berilmu tasawuf, ikut tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kali dirumuskan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi.
yang kali dirumuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang kali dituliskan oleh Syekh Abdul Karim dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Tak baca kitabnya, bek pegah-pegah draw dah tahu, bek pegah-pegah draw dah ahli zikir lam gampung hendak tim jadak Jumaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyo sebenarnya kon bengeh dah ayat tu dah guys. Bengeh mana lagi nyo bengeh mak kata menaknya kon dia menak ayat tu. Karena menurut jem poh ti belah pa. Jem lun pun ti mana. Menurut suasana. Boka perle tabut ilmu tauhid, perle tabut ilmu fiqh, perle tabut ilmu tasawuf. Tasawuf yang mengikuti manhaj Syekh Junaid Al-Baghdadi, tasawuf yang mengikuti manhaj Al-Imam Al-Ghazali, yang gepebet le ulama-ulama gedanyo, yang gepebet le abu-abu gedanyo, yang na di dayah-dayah, yang na di pesantren. Bila ada mereka yang mengadakan ahli tasawuf, mereka yang mengadakan ahli zikir, tetapi bertentangan dengan konsep Syekh Junaid Al-Baghdadi, bertentangan dengan konsep Al-Imam Al-Ghazali, bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyan dijauhi dan ditinggalkan. Nah siap? Siap mak? Boga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lam kampung Tanyohana karena dayah abun empat to. Dayah gue kita nyo abi ni memanyang to di atahan pina dayah nyo cerita tempat-tempat lain. Kah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pun untuk sempurna sembahyang gedanyo benar ilmu. Kemudian yang kedua sembahyang ittiba' Rasul, ikut Rasulullah. Rasulullah selalu melaksanakan solat berjamaah. Sembahyang berjamaahnya ajaran Rasulullah. Talok dalam kitab hadis, talok dalam kitab tarikh, Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Para sahabat tidak pernah meninggalkan salat berjamaah dalam peperangan, dalam keadaan su'um. Tetap para sahabat dan Rasulullah melaksanakan sembahyang berjamaah. Pula mudahnya bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pendapat yang kuat yang sahih. Li Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin. Al-asah al-mansus annaha fardu kifayah. Sembahyang berjamaah itu fardu kifayah. Ini pendapat yang sahih sahih Imam Nawawi dalam kitab Minhaj. Makna jipu bila na saboh-saboh gampung, na saboh-saboh gampung hana hudib semayang berjamaah, baik melimbang bah watai adapun salah saboh daripada limang bah watai, dan mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i, mengikuti pendapat-pendapat yang sahih Imam Nawawi, maka ban saboh gampung yang berdosa kepada Allah. Maduku kipan maksud fardu kifayah. Tu sama lagi tajzihid mayat. Tip kepuput ni 3 orang, 2 orang hana. Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Manhajut Tulab, ringkasan daripada kitab Minhaj, bihaisu yadhharu syi'uha bimahalli iqamatiha. Berdahsyat hansip 3 dah. Benar saboh ataupun 2 boh saf. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Gampung gedanya jantung ji adalah masjid. Bila masjid udip maka pada hakikatnya kampung itu hidup. Bila masjidnya itu mati maka kampung itu mati. Bila masjidnya ditegakkan sembahyang berjamaah maka kampung itu penuh dengan keberkahan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang pemakmur masjid itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Imarah masjid, memakmurkan masjid, kon pegot masjid beraya-raya mentang. Bukan hanya membangun masjid, tetapi bagaimana jamaah penuh dalam masjid gedanya. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Ngat sempurna sembahyang gedanya, benar ilmu dan ikut cara Nabi. Itu adalah kunci pertama di dalam gedanya beramal, di dalam gedanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pun, adapun amalan pun untuk masuk syurga benar adalah takwa. Jangan ingat. Kemudian ketakwaan, ketaatan yang paling utama, ketaatan yang paling afdal adalah sembahyang 5 waktu. Kemudian yang kedua, kekena Rasulullah wa husnul khuluq.
mempunyai akhlak yang mulia. Makna jipu, orang-orang yang menghargai dan menghormati orang lain. Getanyo hansip na ilmu, hansip na dengan ketaatan, hansip kemalai mentang, hansip le ibadah mentang. Bila hati getanyo kuto, bila dalam hati na kedengkian, bila dalam hati na kebencian, maka ubena amal getanyo, ubena ilmu getanyo getula oleh Allah Ta'ala. Maka di dalam Islam kita diajarkan bersaudara, diajarkan saling berkasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Munya hubung pesantren, munya kamu faham. Ikhwatun itu adalah saudara kandung. Ikhwan saudara seiman. Allah kepegah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu saudara kandung. Di sini ada tasbih balik, geboh ada tasbih. Makna jipu orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya mereka bagaikan saudara kandung, seperti saudara kandung. Ikatan persaudaraan katanya cukup dan kuat. Al-mu'min bil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, kata Rasulullah. Orang beriman itu antara satu dengan yang lainnya bagaikan bangunan yang kokoh. Hai mak, urang si leman mandum nekalon masjid. Nyan masjid nyan tedong, pakon je tedong. Pah fikir. Kalau seandainya tak pegot masjidnya dengan batai kareng mantong mungkin mak. Han mungkin. Tak pegot masjidnya dengan busa mantong mungkin. Han mungkin. Tak pegot masjid tak susun batai ubi masjidnya juga mungkin. Han mungkin. Tetapi ketika bersatu padu antara batu karang, besi, kayu, semen, pasir, bahkan batu bata, bahkan kawat yang paling kecil, paku yang paling kecil pun mempunyai andil yang sangat kuat untuk terbangunnya sebuah bangunan yang kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umakna haji. Ketika kekal Rasulullah al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang beriman itu bagaikan bangunan yang kokoh yang saling menguatkan. Maknanya di dalam kita bermasyarakat tidak bisa hanya mengandalkan orang kaya saja. Tidak bisa mengandalkan orang-orang hebat saja. Tidak bisa mengandalkan orang-orang pandai saja. Bahkan mereka terkadang yang dipandang sampah dalam masyarakat pun mempunyai andil sangat besar untuk terciptanya masyarakat yang tentram, masyarakat yang damai. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka diajarkan katanya saling mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, han akan sempurna iman kalian, tidak akan sempurna iman kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa-apa yang dicintai pada dirinya. Getanya hana galak bila anak orang lain difitnah getanya. Getanya sebagai mukmin juga tidak mau memfitnah orang lain. Getanya hana galak anak orang lain yang buka aib getanya. Juga kita tidak ingin membuka aib orang lain. Kita tidak ingin dijatuhkan oleh orang lain. Maka sebagai mukmin yang sejati, kita juga tidak menjatuhkan orang lain. Katanya hudibnya sebenarnya saling membutuhkan. Katanya hudibnya saling memerlukan. Awate tapajubu, tip-tip butiran nasi, tip-tip butiran bu, yang nadi ke gedanya, yang terhidang di atas meja gedanya, maka ketahuilah nasi itu tidak akan datang sendiri kalau bukan karena ada orang yang membajak sawah. Nah orang yang mengulam-lam, nah orang yang semula, nah orang yang semuka, nah orang yang top pade, nah perumah yang masak di rumah, sehingga bunya naik gedanya pada baju. Makna jipu gedanya hanya tahu dia gedro dalam masyarakat, perle kepada orang lain. Maka jangan pernah kita menjatuhkan orang lain. Perle kita jaga antara satu dengan yang lainnya. Terutama gedanya dalam bermasyarakat, tentena pemimpin, kemudian tentena rakyat. Pemimpin dia harus punya akhlak.
rakyat pun mesti punya akhlak. Allah. Yang panitia kena ke apa? Kotak amal. Nyo akan hadir di kedrone bikin investasi akhirat. Tadi bahasa bergaul betul je no. Ida pegah amalnya akan investasi. Investasi akhirat. Yang nanti awak ni mentedekah baik dengan nanggung. Ada nanya lagi nyo awak mentedekahnya nah. Awak terus dan buat masjid long kalau nak ada masjid main mat. Nya awak dia ada diedar kotak amalnya. Yang jikana koi boleh program mati. Subhanallah 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 subhanallah. Nak dia lagi yang menyekik. Dah ada berbuat dengan Naya ladum Jukci kalon-kalon le hotel kalon pai merah tigon le tarik lom agak biru bacut alah naya deh tigon lom tarik dia lapeng pati murah nyampi ka lemah lembut peng man ₹1000 tak sedekah ke masjid tak sedekah nama cara-caranya kena tamang juga kon male nanyo saya hana-hana haji dak hana le RM50 aja bela dia tak ci amu nyon tunggu nujak sudah nama masalah kenapa kon gelipan ganda tip-tip sabung amak yang dapuput yang gelipan ganda tipluh go tengok ru akhirat baik ya rumah rezeki yang betul-betul rezeki nak rezeki yang tak infakkan jalan Allah. Karena rezeki yang betul-betul rezeki nak dua. Yang pertama yang tengok dah pakai nyolong rezeki long nak rida bajai kopiahnya kau rezeki long. Selain daripadanya kau rezeki long. Kemudian makanan yang kata baju dan yang kelai harta yang kata kirim akhirat. Maka urung si mandum inti ahwate terus bikin kotak-kotak amal di kurun rona nyo netrikah bujai-jai gudi. Amun nyona nu mai sabah situ netrikah gudi. Hana peng nama muh netik kena laju. Hana masalah ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buka dah nak begah. Kau belum buka. Getanya orang mengimannya benar saling menghargai karena hendak tahu dia berdoa perlai kurang lain. Tapa jubu dan sebagainya mati perlai kurang lain. Nah ada gombong dengan bu. Model hendak pegah-pegah abang orang lain orang dia bengih haju. Hantim jah sama dia, hantim tapu dan ting motoyong hantim. Tak akan-akan orang mati nah. Mati nak pikir tanah dibuka tu tang kamat ni. Padahal mati tu orang lain yang semano katanya orang lain yang berkafan katanya. Menyo dalam masyarakat katanya alhamdulillah. Mantongna sosial saling bantu. Menyo di Kuala Lumpur Malaysia, menyo hanapeng ke kebuk dah do mayat kena. Kenapa kon semayang mayat payah bayu. Pemano mayat payah bayu. Sehingga kamu waktu di Kuala Lumpur anang ulun tuan kaya imu mak masjid. Yang katuh itu anak muda yang tanya tungku. Padi mungkoh itu mana mayat. Padi mungkoh pekafan mayat. Padi mungkoh semayang mayat. Tanya oleh kau pakon kami dengar urung syik pakon. Golong karak Arab. Kataki karak menenggah. Jadi dia harga talangnya. Gara-gara urung syik karak menenggah yang katibu. Ya ba menasah. Dia gun surau. Ajak abang surau adanya mandu kimum kira padi biaya mandu mulai semano sampai berkubu. Gedanya dalam masyarakat ni alhamdulillah saling bergotong royong sehingga wate meninggal gedanya. Na orang lain yang tim semano, na orang lain yang tim bergafan. Maka abek ada bubung-bung do dengan bung. Kita hidup tidak sendiri. Dah kemudian dalam bermasyarakat na pemimpin na rakyat, pemimpin benar akhlak dengan masyarakat, pemimpin benar akhlak dengan rakyat. Karena pemimpinnya merupakan sebuah anugerah. Gepuja oleh Allah Ta'ala tanya sebagai pemimpinnya kesempatan emas untuk beramal. Gekun li Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin fa amal khilafatu wal imaratu fahiya min afdhal ibadat. Kepemimpinan, kekuasaan itu sebahagian daripada ibadah yang paling utama. Karena bahkan tip-tip pemimpin ahwate kepegot sabah-sabah kebijakan, tip-tip pemimpin yang bersikap adil,
maka pemimpin itu yang dirindui oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila pemimpin curang di dalam memimpin rakyatnya, pemimpin yang kebijakannya tidak memihak kepada rakyatnya, bahkan mencekik rakyatnya, bahkan memudaratkan rakyatnya, itulah pemimpin-pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Getanya orang hati aja ke rakyat, benar akhlak dia. Benar akhlak, makna jipu. Ketika ada pemimpin kita yang salah, baik takun bak ilang kedai, baik taupat bak kedai kopi. Karena apa kan pemimpin gedanya menjalan kampung tu kecil, nyan orang agam. Gedanya pi orang agam, munya orang agam kan boleh kun likut. Munya gedanya agam saling berhadap-hadapan. Bila na pemimpin gedanya salah, tegur secara pribadi. Jak rumah kecil, jak pegah bak kecil, nyo salah meno. Salah tu haput, tegur secara pribadi. Atanya menyina meno, baca-baca pegak le status sebab bikin Facebook. Nyan munyona yang model pegak-pegak status sebab Facebook, keun ketibulan, nyan bahasa aja hana gentleman, pulang agam. Komentar-komentar pemimpin, munya seandainya kita memang orang berpengaruh, hana masalah. Nya orang pilih-pilih boh lah kampung yang komentar pemimpin bah Facebook putra. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin katanya adalah manusia. Setiap manusia ada kesalahan, na kekhilafan. Maka tajak merumpuk dengan pemimpin. Tersampaikan pu yang perlu tersampaikan dan terdoakan kepada Allah semoga pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik. Kemudian adab katanya dengan tetangga. Na akhlak dan benar akhlak dengan tetangga. Sehingga Rasulullah gekira tetangga jirannya merumpuk harta warisan. Karena Jibril asai merumpuk dengan Rasulullah sampai kepingan, hai ni jaga tetangga, ni jaga jiran. Baik sampai pesakit hati tetangga. Karena apa kan? Oh wate meninggal kitanya, oh wate sakit kitanya kan orang lain yang jak rumah kitanya, tetapi waris lingkar jiran-jiran. Baik gara-gara terjengkai tanah tahun pakai ngon jiran. Baik gara-gara nama nok tetangga ya tu lah rumah nanya nyanyi dikepakai sampai mentonton dan apa-apa. Getanya dengan tetangga benar saling berbagi, benar saling mendahului di dalam kebaikan. Kemudian benar terjaga hubungan baik katanya dengan keluarga. Keluarga antara lako dengan permoh dengan lako. Terutama adalah suami lakonya benar terhargai urina. Karena menghargai seorang perempuan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Hai orang-orang agam, orang silon, para lako-lako yang kena permoh. Yang kalau nak permoh sabar-sabar mendong. Orang-orang agam yang kena permoh, yang permoh ni merupakan titipan Allah. Permoh ni yang kan hamba sahaya. Permoh yang merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai ditibit bahasa-bahasa yang hana layak, bahasa-bahasa yang gasa, apalagi sampai tertupuk tertampa datro. Karena orang inang han gepegat daripada tulung tengkorak. Orang inang hana gepejut daripada tulung tengkorak karena orang inang hana layak ajat ke pemimpin, baik dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat. Orang inang hana gepejut daripada tulung gaki, bahkan karena perempuan bukan untuk diinjak dan dihina serta direndahkan. Orang inang menciptakan dari tulung rusuk nyantong menjarong untuk dilindungi. Tulung rusuk nyantong hati untuk disayangi, bukan untuk tercaci maki. Mau rinang lon ko parah nunggu titi rom pepe. Ai mak nan tuin pepe. Hai, nyelun pegah baron. Nyelun bak lembacanya tekem sih. Biasa, yang kenanya kam kawin yang biasa mau danggangan. Jadi, baca sebuah kitab Al-Kabair. Inan cerita nak tidak orang agam bak masa Khalifah Sayyidina Umar. Orang agamnya uri inang 20 bujung pep-pep. Mu pep-pep 20 bujung. Hai pikirle belak ya lapor bak Khalifah bak Amirul Mukminin. Otro gede bak rumah Amirul Mukminin ahwate kena ketuk pintu
Rupa je di dalam promo Amirul Mukminin pun 12 ya promo kan. Tengok get tamu pep tengok hidup Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Man dipikir agama. Kena keketok pintu nak jadi. Karena apa kan? Lon tiada rakyat. Urinong pep di rumah. Le Amirul Mukminin gaknya kon tingkat Presiden Jokowi. 2/3 dunia di bawah kekuasaan Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dum promo Sayyidina Umar mu pep pulang promo dia. Yang biasa. Man be malunya negah barokon 80 negah 140 be je. Yang kena pegah apa? Orang agam bila nak orang inang mu pep tak kalon apa masalahnya? Kadang kurang piknik. Nang bom piknik mak. Nyan ya wait. Healing kui kena. Wait lah. Ha kan? Kadang orang inang nak tonton ni nan bak dapu yang kena ngatap. Putalah digogo damai kedai hujung bedai ya. Ha, ini lagi aja. Mai hujung bedai. Ha, pakat pajuh sindo. Ini lagi aja. Odongku kamu kata tak kata kawin lagi cara aja. Getanya orang agamnya, orang nang cukup dah hanya nu pegah le walaupun dah agam. Jangan perhatikan rumah dia rumah. Kang. Yang dah kalau mulai ban bodoh yang kale tempat ka kebetulan. Nah, kan kadang nampak pi kadang lehoi po kan. Lapoi ka kedih dan sebagainya. Orang nang ka kepilih tempat le. Nyan ban kepilih mata. Alah yan ka tampung po. Lam kama luar rumah batas sampai ulun. Kemudian gemasak bunga long. Gerah baje. Kadang-kadang tengah gerah baje kai klik anak mit lamayun. Tengah mangat-mangat IPA anak mit kai to hujun jeho padi tengah madai kaplung gede. Tinggal rinongnya 20 puji muat wet di rumah. Munyo seandainya tapak rinong tacet dengan warna merah, nyan man sabah rumahnya merah orang kata. Nyan ban he rinong ba gekhidmat di rumah. Maka katanya orang benar hargai. Oh, rinong pepek sabar mendang bet tabala, munyo tabala sampai kiamat hendak saya masalah. Maka munyo rinong dengan pepek ubat je mudah, cok pen motor bet tempe muka tak selesai masalah. Ha, kan? Alahnya mue gede hulimbang ti gogo. Nyan no, jus dipah lah ti gogo. Bet game dah 3 minggu 3 mendang. Bet ti rocik 3 waktu. Dia cuti orang kata 1 minggu. Me anak-anak ceritanya bela piknik je. Karena lama agamanya, belum pegah bet salah lalu pegah mana nunggu. Alah bet dalam dunia tak apa sama tak rumah. Yang salah sebenarnya. Dalam agama, geyu senang nayong. Nah pernah lu baca sabah kitab? Syaitannya cukup tenang punya orang beriman hana tenang. Maka kekun lanjutnya, bila seandainya senangnya dengan wet maka wet lah. Bila senang itu dengan anda piknik maka pikniklah. Bila dengan kesenangan itu membuat dengan pikir kata duduk pegah-pegah abang rakan-rakan itu membuat hilang stres, maka duduklah rakan-rakan. Makna jipu bertanya bersering-sering dan bersenang roh. Senangnya sederhana mendang. Mana sederhana kelagi abangnya anda pemain teput, jak kedai tempat tuan ni gogo jak mana kedai kolam panjupian. Kau indah dak lagi. Nyohana terjamun laga di pon kawin, kan? Ada kadep dalam kahwin, ada kana cucu tidak orang agam, tetap dituntut untuk melayani istrinya dengan sebaik-baik mungkin. Karena apa kan? Bila tidak orang agam betul-betul gelayani perumah, berkhidmat kepada perumah, menghargai seorang istri dan istrinya berdoa kepada Allah keberkahan untuk suaminya, dimudahkan rezeki untuk suaminya, maka doa istri diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima oleh Allah Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada fikir dulu dong. Mai tahu rumah be matam dan sebagainya. Kadang salah katanya gogo tabloid bedak wardah kana. Bang alihnya tabloid ala bikin sabun muka. Nyo kadang-kadang sabun muka mun tabung betang. Gimana anak lain hile. Bang gogo tabloid menyu wangi. Jis lagi ya ji. Nya kadang kawin gedanya ngan urinang urang-urang agam yang kam kawin baik ban kawin apun yang gede. Hargailah perempuan gedanya. Hargai perempuan gedanya. Karena rumah gedanya lah yang bersedia menemani gedanya. Kenapa kon? Le tidak uri inam jamun, ipelahe le rungci, dididi le rungci, ipraya ipi nafkah, terus 25 ton, 27 ton. Tiba-tiba ibu kawin dengan gedanya. Barokon kehargai le rungci, ibu le rungci,
Hantam bengih-bengih, hantam idut, hantam pegah apa yang buta. Terus bak katanya kata duduknya sangat tidak layak. Kemudian menanci katanya urinang bertahargai uring agam. Karena urinangnya sebenarnya mudah datang surga ke Rasulullah. Gekali Rasulullah ayyumam ra'atun sallat khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha faltadkhulil jannah min ayyi abwabil sya'at min ayyil abwabil sya'at. Tidak urinang yang itim jaga sembahyang limang bahwate sembahyang limang bahwate kemudian melaksanakan puasa Ramadan kemudian yang kelima taat kepada suami maka dia hendak masuk syurga dari pintu yang mana dia kehendaki. Orang inang yang taat baklako taat karena Allah maka orangnya akan dipersilahkan tamang dalam syurga dari pintu-pintu yang toh dikehendaki. Toh galak. Hadirin orang cik Leman Bandung. Orang inang yang merumpuk lako tapi lako dia jahat. Bila taat, bila sabar akan merumpuk pahala lagi pahala perumah Fir'aun. So perumah Fir'aun iaitu Asia. Asia sidra orang inang yang cukup taat, orang inang yang salihah. Lako ke Fir'aun. Palih mengetung. Musyrik kafir mengaku diri sebagai Tuhan, tetapi Asia tetap taat kepada Fir'aun selama perintah Fir'aun tidak menyalahi dengan perintah Allah. Maka orang-orang inang di akhir zaman yang taat kepada lakau, yang patihkan lakau, maka orang inangnya lah yang merumpuk pahala lagi pahala Asia perumah Fir'aun. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian akhlak orang syik dengan anak dengan orang syik. Tidak orang syik benar akhlak dengan anak. Baik tak fikir lagi tanya adab hanya anak kepada orang syik. Orang syik itim cidur haka dengan anak. Di antara jih adalah tapegot nan anak dengan nan yang dituntut oleh syariat. Abdullah, Abdul Rahman, Muhammad dan sebagainya. Kemudian katanya dengan anak bertapegah haba begot-got. Nya anak min bebenya baik tapegot mental. Masjid na anak katanya. Na anak katanya ikut lomba contoh dia malamnya. Hana menang. Yang baik dah buat mental. Tak apa semangat lah. Tak pumbung anak min. Kenapa kan jiwa anak minnya jiwa ingin dipuji. Ingin dibanggakan. Maka baik digogo unci perut mental anak min. Kadang-kadang abang unci pun kok bangai ke aku. Menyanai ke fikir. Masa dia cok juara. Tak ada fikirnya kok bangai. Yang doa katanya kerana betul-betul bangai. Toh jumlah orang cik orangnya mau doa kerana dengan doa keburukan. Anak kurang hajar, anak hantu dan sebagainya. Beri pok motor, bermutibah kan. Yang doa katanya orang cik kan. Cerita kalan para Nabi. Nabi Yusuf. Awak tengok melumpau kan. Nabi Yusuf awak tengok melumpau na kiblah nak bintang. Beserta matahari dan bulan. Bersujud bak Nabi Yusuf. Diceritakan bak ayah dia Nabi Yaqub. Maka gekali Nabi Yaqub, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai buah hatiku. Kata-kata ya bunayanya bahasa yang cukup lembut, bahasa kasih sayang. Wahai buah hatiku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kalau mereka tahu maka akan membinasakan dirimu. Nabi Nuh nyan gedakwah ti kurung tuh 50 tahun. Ti kurung tuh 50 tahun gedakwah cerita dalam Al-Quran. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, pengikut goknya sekitar 82 orang dengan. Maka di antara orang yang hanya ikut dakwah Nabi Nuh adalah orang yang paling tahu Nabi Nuh, yaitu permoh dan anak. Waktu Allah Ta'ala gejuk musibah banjir, pengikut Nabi Nuh di dalam kapal. Maka Nabi Nuh gekalon anak di atas bukit. Anak goyangnya hana beriman kepada Allah, hana taat kepada Allah, bahkan dia kafir kepada Allah. Tetapi Nabi Nuh tetap memanggilnya dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai buah hati lun, wahai jantung pisang lun, wahai anak lun, wahai kesayangan lun. Kena wahai anak mertua. Kena sajan kamu.
Baik sampai kata saja dengan orang-orang kafir. Nabi Ibrahim ahwate Allah Ta'ala keperintahkan Nabi Ismail. Keperintahkan Allah Ta'ala untuk koh taku Nabi Ismail. Gehoi Nabi Ismail. Gekeli Nabi Ibrahim. Ya bunayya, inni ara fil manam anni albahuka fandur madza tara. Hai anak lon, hai bohate lon. Lon mulumpo akan lon koh taku gata pakiban pendapat gata. Nabi Ibrahim ahwate gehoi anak, ya bunayya wahai bohatiku. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah didikan ini diberikan oleh para nabi kepada anak-anaknya. Maka ketanya sebagai orang cik baik sampai tahoi anak-anak ketanya dengan bahasa-bahasa yang betul, dengan bahasa-bahasa yang gasar. Karena setiap ucapan orang cik itu merupakan doa terhadap anak. Kemudian berikutnya, akhlak ketanya dengan anak adalah tabri pendidikan. Tajuk bab pendidikan agama. Anak yang mentang ubud. Yang taya intat bak TPA, taya intat bak gurai-gurai. Yang remaja taya intat bak daya. Baik sampai dalam kampung danya na anak-anak remaja muwet-wet tengah murid. Maka haji dak aja dalam kampungnya benar kanun. Benar peraturan. Tip-tip anak-anak remaja reta-reta SMP, reta-reta SMA nyan hanjit muwet-wet dalam kampung, benar dalam pesantren, benar dalam daya, benar dalam pengajian. Karena target orang kafirunyo mak, target orang-orang kafirunyo kan orang Tuhan. Yang maha orang Tuhan CDB fasilitas untuk beribadah. Karena fikir 100 lay. Tapi munyo anak-anak met, anak-anak remajanya adalah generasi bangsa, generasi penerus. Jika anak-anaknya rusak orangnya, maka ukulah orang-orang yang perusak agama. Han mustahil masjid gedanya yang melambang bulan bintang akan digantau dengan palang salib. Terjadi di Spanyol, Masjid Cordova, Pakiban. Awal di Spanyolnya orang-orang ahli hadis, tetapi dikarenakan diabaikan pendidikan kepada remaja sehingga masjid menjadi gereja. Cina kalau namanya perhatikan, anda met retak-retak tengkorak mentong bibirnya, kayak itu peman HP. Pat mentong, hana pat dapung kiri. Dalam mulai anak nemi ubenya yang nagim. Game, nyoba YouTube, film SpongeBob, film Boboy dan film sebagainya. Nyan golam jadi pegahaba. Cina bayangkan, begitulah pendidikan terhadap anak-anak ketanya konyo. Pakiban, itamong Al-Quran, itamong kitab lah mulai munyo kau bunkan ke dabi HP. Aduh ku cukup payah tega anak tanya nunggu. Handa bi HP mau urang cik be main HP kan. Nyo kada urang ngecik pi main HP kan. Main game lah mekan. Main PUBG kan. Anak-anak pun main PUBG. Nyan hana tadi di anak sejak dini. Gelah ideologi, gelah otak anak kedanya. Karena pakon pendidikan yang tabi kepada anak kedanya, pendidikan yang hana betul. Toh dumjai rusak remaja-remaja orangnya. Toh dumjai rusak anak-anak muda orangnya. Tanya anak tu sadari. Tadu rumah kunci. Awet laki kata anak kedanya muwet-wet. Murau kayanya Cina kalon mulainya maaf mulai dari ujung batai sampai waktu gede. Yang mempasang-pasang anak-anak darah ketak-ketak SMP, SMA. Halan patih ni wet go. Gara-gara awaknya mencewek london ikut dengan rumah. Petelon ora dapat tuan mak hai. Atih motor disurak ame-ame. Allah hai tungku mau kupiah mentang mencewek. Ku kek dia hai kalau kawin hai. Ibike mencewek. Padai hana kalau kum kawin. Ketak-ketak SMA SD nunggu. Anak dengku, cewek ngadengku, ada ngadengku aja cik. Ngadengku, mau kupiah kan. 7 tahun kagak buat nunggu. Hai tungkunan kon malaikat. Bek ni pakai malaikat. Anak dengku, baik puno temayang, baik puno temayang le. Bek ni pikir le do ni dak ngon zo mandong ada tungku ngon zo mandong ada ngon wali munyokon mahram nyan bek ni bitebit hai mak. Ana tungku do biasa nak lom sama ngon tungku nyan tahajud bide nunggu teman-teman tu nak lo inti baca Quran lo. Nyan merupakan talbis daripada iblis. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak-anak gedanya baik sampai
ipubut pergaulan bebas. Gedanya taduk di rumah, mak dengan ayah di rumah, anak mu wet. Memang ila kaidin ngon. Ya wet gede, belah dapat tuan belah penyupian. Nantian kai gato dua honda. Nepateh ngan hana nepateh, so mentang. Banyak anak-anak katanya kai tebit. Bila nai mencawek, nyo tetap ka murusan murumpok ka wallahu alam gede. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak jaga generasi gedanya daripada pendidikan yang hanagat, lebih lomronya untuk mengakses ilmu pendidikan ideologi yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyo cukup dan mudah. Pemahaman Wahabi mesti pak tom bak FB bak YouTube. Munyo anak katanya hana ta filter, hana tabi pendidikan dasar, maka kelak dia akan mengikuti ajaran Wahabi yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam bacut punya sampaikan, di dalam gedanya hudipnya, di dalam gedanya bermasyarakat, di dalam gedanya beragama, nyo benar tak hargai perbedaan. Karena perbedaannya gak terjadi bak masa Rasulullah, gak terjadi bak masa sahabat. Sabah ura Rasulullah keperintahkan sahabat untuk berangkat Bani Quraidah. Sebelum berangkat sahabat, Rasulullah berpesan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Hai sahabat lun, baik sampai orang-orang sembahyang asa melainkan angkat ruh kedih bak Bani Quraidah. Maka para sahabat berangkat Bani Quraidah. Di tengah perjalanan itamong watai asa, maka di senan pecah dua buah kubu. Sabuh kubu para sahabat berkata, nyo gedanya kajada sembahyang karena kita mang watai. Seud kubu sabuh tu, kamu sembahyang karena pakon Rasulullah gelarang sembahyang bak tengah perjalanan karena keperintahkan sembahyang asa kedih bak Bani Quraidah. Maka terjadilah perpecahan. Sabuh kubu sembahyang bak tengah jalan bak di perjalanan sembahyang asa, kemudian sabuh kubu tu sembahyang kedih bak Bani Quraidah. Watai gua merumpok dengan Rasulullah, maka Rasulullah tidak menyalahkan satu pun di antara mereka. Makna jipu perbedaannya karena bak masa sahabat, perbedaannya karena bak ulama-ulama awal, maka biasa terjadi perbedaan di dalam kitanya beragama, perbedaan di dalam kitanya bermasyarakat. Sembahyang urus raya, yang urus Senin, yang urus Selasanya biasa. Yang baik kitanya makan. Yang urus Selasa, urus Senin, urus Selasa yang baik. Karena perbedaan, masing-masing ada ijtihad, masing-masing ada hujah, masing-masing ada dalilnya. Cuman kitanya tunggu-tunggunya meno. Benar amanah on ilime. Jadi nak maaf karena lu urung khutbah cik. Urung khutbah raya. Kadang na kitanya tamu kau kaya, kau Selasa, kenang khutbah bawa Senin, nyan pe taya khutbah bawa Senin, kenapa kau? Gedanya kau kaya, kau Selasa, menanti munyong gedanya tak yakin bahwasanya kau kaya, kau Senin, munyong nak kenang khutbah bawa Selasa, pe taya kagak ada khutbah bawa Selasa, benar amanah ngon ilmu. Yang kadang gayan ge puasa, baiknya lagi mah hajunya menurut prinsip doang. Benar amanah ng ilmu. Munyong gedanya tak yakini bahwasanya lon kumugo gaya bawa Selasa. Bila na jadwal Senin tak telepon pengurus masjid lon cancel. Hana jadeh lon tangguh untuk khutbah. Karena apa kan? Lon uro raya uro Selasa. Yang kepada gedanya ahli ilmu yang kamu form kita, yang kali hebut kita. Karena apa kan han mungkin munyong gedanya kata etikut katanya tamuro raya uro Selasa. Hansa tak khutbah ngada sembahyang uro raya uro Senin. Munyong gedanya kata etikut bahwasanya uro Senin adalah uro raya dan kali tak sembahyang uro raya, kali tanya berkhutbah hansah tak sembahyang uro raya dan berkhutbah uro Selasa. Maka kepada orang-orang ahli ilmu benar amanah mon ilmu. Hadirin yang terakhir adalah adab gedanya dengan urung syiknya perleh. Sedah doh dum malem gedanya.
toh dum kaya katanya, toh dum hebat katanya. Bila ngan urung cik bermasalah, bila ngan urung cik hanagat hati, maka Allah akan murka kepada katanya. Nyan mak ngan ayah begagat terjaga. Mak ngan ayah nyan urang keramat. Monyo mendoa ba Allah Taala nyo doa ge istijabah. Walaupun urang si itu urang si nyan hana taat ba Allah Taala. Tetapi doa urang si terhadap anak nyo diterima oleh Allah Taala. Urang si ke anak adalah urang keramat. Maka bila kita nyo ingin sukses dunia dan akhirat, bila rezeki kita nyo ingin berkemudah oleh Allah Taala, hidup kita nyo baik susah, baik di dunia ataupun di akhirat, maka benar terpegot hubungan kita nyo dengan urang si, benar akhlak dengan urang si. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urang si nyo adalah mereka yang menjadi sebab lahir kita nyo di dunia. Mak katanya yang ka gemu susah payah ge pelahir katanya. Ge pertaruhkan nyawang goyan. Sehingga dalam kitab fiqh ge pegah bila nak urinang yang mati ketika ge melahirkan maka merumpok pahala syahid. Pakon karena cukup berat bak lahir anak. Allah Taala di dalam Al-Qur'an ada dua ayat diceritakan tentang urinang melahirkan. Awassainal insana biwalidayhi hamalathu kurha wa wada'athu kurha. Kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandung dengan susah payah, ibu yang telah melahirkan dengan susah payah. Di dalam ayat yang lain, wasainal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ibu yang telah melahirkannya, ibu yang telah mengandungnya, wahnan ada wahnin, betul-betul susah, betul-betul susah. Maka katanya sebagai anak lon tuan dan urung syik Bandung katanya nak urung syik, maka tak jaga hubungan tak berbakti kepada urung syik katanya. Mungkin mak katanya barakon muda, tidak mungkin katuha oh kaputih, muka gahana ketat le. Urung tuha menyokat tuha kadang-kadang perasaan sensitif, tak pegah apa bacu kata ke hati. Maka begagot dan tutu dengan urung si. Baik sampai roh imata urung si gara-gara tutu katanya murka Allah di atas katanya. Moya urung si katanya kahanale. Maka senantiasa katanya berdoa kepada Allah. Berbelapang kubu oleh Allah Taala. Tamu sedekah tanit pahala urung si. Tiro anak yang diistighfar ke urung si, maka Allah akan gepampun dosa urung si. Tiro anak yang mau sedekah dinit pahala ke urung si, sedekahnya terus pedih bak urung si yang kahanale. Malamnya ana tatip peng 10 ribu di dalam kotak amal. Tanit pahala ke mak katanya, tanit pahala ke ayah, maka pahala sedekahnya terus bak mak dan ayah katanya. Alhamdulillah bak malamnya sedekah katanya berjumlah put-rutuh 1,000 rupiah. Dah ulang kata put-rutuh 1,000 rupiah. Yang adalah sedekah daripada masyarakat katanya Gunung Pulau. Alhamdulillah. Mak dan ayah sekalian, tidro urung ci toh dum jahat anak, tidro mak toh dum jahat dan bejatnya seorang anak, maka kasih sayang seorang ibu itu tetap tidak akan pudar. Kasih sayang tidro mak nyohan akan pudar. Diceritakan di tidro ulama, nah tidro anak muda, ipegah le urang kaya, ipu bodoh-bodoh le urang kaya, hai anak muda, nyo akan dun bipeng ke gata 1 miliar. Tapi dengan syarat gata me baklun jantung mak. Punya gata me jantung mak gata kelun akan dun bipeng 1 miliar. Maka anak muda yang kekenang sabai, anak muda yang kamabuk, iwa rumah merumpok mak icok sikit dicop bak dada, diplah dada mak meninggai mak di tempat disut kan. Kemudian karena lah mulai lagi yang na peng imat jantung bak jaronun sikit bak jarawi dipung cukup dah tegak. Kena juk jantungnya bak orang kaya benar. Karena pakon imbalan jipeng 1 M. Bak tengah perjalanan maka tiba-tiba anak mudanya musantok rebah. Jantungnya nerut.
dah tu tanah menggulai-gulai dalam abai. Dengan izin Allah, jantungnya ni pegah habang. Hai anak mertua, hai anak lon puhana pupu gata hai anak. Hai anak lon puna sakit teot gata. Hai anak lon budau hai anak. Sidroma yang kadipoh le anak. Iplah dada di tut jantung ketika anaknya terjatuh. Ketika anaknya terluka, maka ibu pun ikut terjatuh dan terluka. Tetap sidroma itanyong keadaan anak. Maka le anak mudanya wate didengar jantung mak imu tutu. Timoh penyesalan di dalam hati. Ikan le anak mudanya, ya Allah, lun tebuh kesalahan lun ya Allah. Necok nyawang lun ya Allah sebagai tebusan lun yang kalun poh mak lun. Orang yang kagak pelahe lun, yang kagak didik lun dengan kasih sayang ya Allah. Maka watayan anak mudayan kena poh droi, cok tikin kena icok droi. Maka jantung mak ai pegah hai anak mertua. Anak hai boh hati. Cukup hai lun pelahe gata, hai anak lun didik, lun rawat, lun perayuk gata dengan susah payah dan kasih sayang. Sep gata poh lun tiga mentang hai anak. Bek sampai gata poh lun kali kedua. Menyo gata poh dro hai anak sama lagi gata poh lun. Cina bayangkan. Sidroma yang kadipoh le anak, yang kadisut jantung. Tetap kasih sayangnya itu tidak hilang. Orang syik katanya yang barokon ke pelahi katanya dengan susah payah. Gekandung si kurang bulan. Geduk hana mangat, hana mangat. Gejak sakit. Gepelahi katanya, gerawat gedidik, gerah katanya. Cita duk si gogota bayang. Pakiban perjuangan mak dan ayah awate gepelahi katanya. Awate geprayuk katanya. Tiba-tiba awate katanya karaya karena keluarga, karena pendidikan, karena kerja, kadang mengkawin, terkadang urung syiknya terlupakan. Pengorbanan urung syiknya hanali. Apalagi urung syik katanya yang ka meninggal. Ikan dalam kitab I'anatul Talibin, juga di dalam kitab An-Nawadir ketulih Al-Syekh Al-Quyubi. Nyan ruh-ruh orang beriman tip-tip malam iwa urumoh. Dalam sebuah riwayat tip-tip malam Jumat iwa urumoh. Imlake megade ba anu ba keluarga, ba cucu-cucu. Nya andai kita nyo dah dengo, sungguh urung cik kita nyai pegah haba hai anak mertua. Si kurang bulun ng kandang gata hai anak. Dan pelahi gata dengan susah payah. Demi lo rawat gata, lo payah gata sehingga han sempat lo ibadah ba Allah Ta'ala. Nyan rumah yang gata duknya rumah lo tinggal jamun. Lampuh yang gata pot boh uti borongnya lampuh lo tinggal jamun. Nyan belang yang gata pula badai nyan belang lo jamun hai anak. Orangnya han lagi pulang rumahnya. Han lagi pulang lampuh hana lagi pulang belangnya. Orangnya lun hanale hayat. Kalau waba Allah hana sajan gata. Kina ruh lun terkatung-katung hayat nak mutua. Hana lun harap rumah yang kalun tinggal. Halun harap lun cok pulang belang dan lampuh yang kalun tinggal. Yang lun harap secret doa dari gata hayat nak mutua. Yang lun harap sedekah daripada gata nenit pahala kelon hayana. Orang syik katanya yang kagua ba Allah yang kageh dalam kuburannya. Gemengade gemelake ba gadanya. Benar tak kirim doa, tak kirim Fatihah, tak baca qulhu, tak sedekah tanit pahala orang syik. Sebagai bekal amalan, sebagai amalan tambahan terhadap mereka. Maka hadirin orang syik dalam Bandung. Bila katanya mantong na urung syik, na mak dan na ayah, maka baik tak sia-siakan kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Karena bahasa bawah saat
mak dan ayah kita nyan hanale. Singah bak saboh saat Tidra mak yang uranya katanya mungkin kurang tak peduli. Tidra mak yang uranya mungkin katanya tak bantah-bantah tak pegah habang enggaknya. Tidra ayah yang uranya mungkin hana tak dengar habagaknya. Bak saboh saat tengok mak dan ayah katanya akan gua ba Allah. Bak saatnya lah katanya akan na penyesalan. Karena mak dan ayah berbakti kepada mak dan ayah itu merupakan kesempatan yang sigo mentang diberi oleh Allah Ta'ala. Bila mak dan ayah kehanale, maka kesempatan itu tidak ada, melainkan doa yang tak kirimkan, Fatihah yang tak kirimkan, dan sedekah-sedekah yang tanit pahala kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat tatamong syurga na dua buah perkara. Yang pun tak bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan salat dengan cara benar ilmu dan ikut kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua syarat kita tatamong dalam syurga benar akhlak yang good. Akhlak katanya dengan sesama, akhlak katanya dengan tetangga, akhlak katanya dengan keluarga, permoh lako anak urang syik. Maka bila na dua buah perkaranya, insyaallah Allah akan kepetamong katanya di dalam syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya sekedar onolah yang dapat dun sampaikan. Lebih dan kurang dun lakai berayut dat ne pemaaf. Bukan ne pemaaf. Hadirin urang cik depan Bandung segalom gedanya tahu, maka sama-sama tamu doanya dengan hati yang khusyuk. Tamu doa ba Allah Taala teringat dosa-dosa gedanya dan teringat pengorbanan urang syik gedanya. Tamu doa kepada Allah Taala untuk gurai-gurai gedanya dan urang syik gedanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidatina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kamu hamba-hamba droni Allah yang penuh dengan dosa. Timuro kamu puput kesalahan ya Allah. Dosa mata, dosa jaro, dosa kaki ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Hana palain kamu melakai ya Allah. Hana palain kamu menggadai ya Allah. Kamu mohon keampunan droni ya Allah. Yang pampun dosa-dosa kamu ya Allah. Kamu nya anak-anak muda ya Allah, terkadang han sanggup kamu jaga pandangan kamu ya Allah. Yang pampun dosa mata kamu ya Allah. Kamu ya Allah han sanggup kamu jaga lisan kamu ya Allah. Kadang kamu pegah haba sia-sia, kadang kamu kun kegom ya Allah. Yang pampun dosa kamu ya Allah, dosa lisan kamu ya Allah. Ya Allah, yang pampun dosa hati kamu ya Allah. Hati yang dengki, yang buruk kurang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kamu na dua urang syik ya Allah. Nama dan ayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mak dan ayah kamu yang kagepelahi kamu, gerawat kamu, gedidik kamu ya Allah. Terkadang demi kepuhdip kamu, demi gedidik kamu, demi gerawat kamu ya Allah, demi gemaitan nafkah ke kamu ya Allah, han sempat ke ibadah baron ya Allah, tinggalkan kewajiban-kewajiban ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Kamu ba malamnya kamu mengumpul ya Allah hanya semata-mata mengharap keridhaan Ron ya Allah. Jika na pahala pengajian kamu bak malamnya ya Allah, Nabi mesti pahalanya kepada mak dan ayah kamu. Bila mak dan ayah kamu mentong hudib, yang bersihat badan urungnya ya Allah, yang bersihat badan mak dan ayah kamu, yang pemudah mak dan ayah kamu tu taat bak Ron ya Allah. Yang kurniakan mak dan ayah kamu husnul khatimah. Bila mak dan ayah kamu hanalih ya Allah, bila mak dan ayah kamu kagua bak Ron ya Allah. Ya Allah, ni pelapang kubur mak dan ayah kamu ya Allah. Ya Allah, ni pelapang kubur mak dan ayah kamu ya Allah. Ya Allah, ni pelapang kubur mak dan ayah kamu ya Allah. Ya Allah, huranya terkadang kamu berpisah dengan mak dan ayah kamu, sehingga huru akhirat bersabah kamu dalam syurga drone ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampun dosa-dosa gurai kamu ya Allah. Ampun dosa saudara-saudara kamu ya Allah. Pujud anak-anak kamu, anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Orang-orang yang alim ya Allah. Pujud anak-anak kamu sebagai ulama ya Allah. Terima doa kamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru getanyo bersama. Semoga apa yang kami sampaikan ni bak getanyo menjadi bekal amal untuk tahu kedih bak alam baka singoh. Amin amin ya rabbal alamin. Kami umumkan kepada peserta, ada jut unyo bisa memfoto lesiat. Baik nuwoi le. Kemudian kerana yang tukar tilu guna wate ya juara, nam tukar tilu mau luduan. Kena nanya. Kemudian bagi peserta yang hana mentemui juara, nomor 4 kamu kena sehat. Yang nak temi hadiah, yang nak temi hadiah. Yang nak temi hadiah. Kemudian kepada santri mandum, ada jut baik newo dinai. Kamu lagi kepada seluruh santri ikas group. Ada jut baik newo dinai. Kamu foto ni. Kemudian baru tahu. Baca. Bagi peserta no yang hana mentemui juara, naik ada pentas saat. Kemudian yang hana yang na juara naik ada pentas je, tanpa tu le dia. Anak trip. Panitia tolong pindah hanya mimbar. Ada pentas yang belum mentemui juara benar, tolong ada pentas saat. Yo mana pergi yo? Yo tak? Yo. Peserta yang hendak mentemui juara ada pentas saat. Napa gejuk alah kadal daripada ketua ikas group. Ketua panitia hoka. Dua draw tu. Kami no, tu boleh mi. Tu. Depan kah. Ferdi Ancah ngon Aminullah. Kenapa maju ke lah? Ke lah. Ni.
Dia dah. Mi dah mi. Oh benar. Yang lebih juara kena kacau foto. Gede. Ai peserta kamu dong, kena tu tetan mah. Pajuri, macam baju. Dik gantung nak dengar. Yang likut. Tidak tahu. Fokus. Manu kalau dikit manu. 1, 2, 3. Yang kedua nah. Hendak. Okey, bebas kalau. Elok. Bebas kau. Jangan. Elok. Yang kedua itu ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kedua dah. Yang kedua. Weh. Ai ok người ta bukan. Mi. Jadi dia mana ni? Lagi betul. Weh, dah tunggu. Jaga bantu dulu. Dia bawa tu dulu. Kau ongkir kapan? Baik tak? Aku belanja dah aku. Las berat orang yang kebi, mana mangal yang biar ada bola. Belanja kosong ah, belanja kosong. Ni kotak nana mah ukur lah baju. Ni kosong belah bagus. Aliman ada man, ukur man. Ukur. Man ukur man. Ukur man. Ka. Bagi orang ni dipergi kau ni. Baik, sama. Ka bebas. Boleh belum bang? Boleh. 1, 2, 3. Sekuat. Bebas kalau. Bebas. 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 1, 2, 3. Ka kan? Gak. Kemudian putus ni now. Putus ni now. Ni nong bang no. Bukan. Yang tu juara be. Kamu ya oh. Kaya oh. Betul. Awak inang gede. Pakai baju ini. Kalamu. Satu. Ada yang dua.
Tahu. Satu, dua, tiga. Senyum. Duduk. Satu, dua, tiga. Bebas. Bukan nak pijit. Bebas. Wajib. Satu. Nah, bebas go. Satu, dua, tiga. Okey. Ketip. Dulu mau gabung dulu. Miana turun Satu, dua, tiga. Duduk. Bebas.